Pergi sekolah naik Metro Mini. Halo semua, nama aku Melanie. Jalan-jalan ke Italia. Halo semuanya, nama aku Suci. Ketika volume air berlebih mengenangi daratan yang biasanya kering, kita menyebutnya dengan istilah banjir. Nah, banjir ini merupakan salah satu fenomena yang paling sering ada di Indonesia. Kemudian, fenomena ini terjadi ketika air meluap dari badan air seperti sungai, danau, dan juga saluran drainase karena kapasitasnya terlampaui. Nah, dari tahun 2023 saja, Indonesia mengalami lebih dari 500 kejadian banjir yang mempengaruhi jutaan penduduk. Penyebab banjir itu yang pertama ada curah hujan ekstrim yang melebihi kapasitas tampung sungai dan saluran air. Intensitas ini dapat mempengaruhi air dan juga serapan tanah. Misalnya berkurangnya area resapan air akibat alih fungsi lahan. Nah, biasanya lahan-lahan itu kita gunakan sebagai tempat industri dan juga perumahan. Kita lanjut, yaitu ada pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan sampah. Ketika kapasitas sungai berkurang, kemampuannya untuk menampung pun juga ikut berkurang ataupun menurun drastis. Lalu ada sistem drainase yang buruk dan tidak terawat. Saluran air yang tersumbat sampah biasanya menjadi pemicu utama banjir, terutama di area perkotaan. Nah, yang terakhir itu karena adanya perubahan iklim global yang menyebabkan cuaca semakin tidak menentu dan ekstrem. Yang pertama, dampak kesehatan. Ketika banjir melanda, kualitas lingkungan langsung menurun. Air kotor bercampur dengan limbah dan kotoran menjadi sumber berbagai penyakit seperti diare, leptospirosis, infeksi kulit, dan hingga demam berdarah. Selain itu, fasilitas kesehatan pun terganggu membuat penanganan semakin sulit. Yang kedua, dampak sosial. Banjir juga memisahkan keluarga dari rumahnya. Mereka harus tinggal di tempat pengungsian dengan kondisi yang seadanya. Aktivitas masyarakat pun terganggu seperti sekolah diliburkan, tempat ibadah rusak, dan hubungan sosial terganggu. Yang ketiga, dampak ekonomi. Secara ekonomi, banjir adalah bencana yang mahal. Usaha kecil tutup, hasil panen gagal, barang dagangan rusak, dan warga harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumah dan kendaraannya. Selain itu, produktivitas menurun, pendapatan hilang, dan proses pemulihan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yang keempat, dampak psikologis. Dampak yang seringkali terlupakan adalah dampak psikologis, seperti perasaan trauma, kehilangan, stres, dan ketidakpastian menjadi beban mental yang besar, terutama bagi anak-anak dan lansia. Yang pertama, mitigasi struktural, ada pembuatan waduk dan bangunan, normalisasi sungai, dan sistem drainase yang memadai. Yang kedua, mitigasi non-struktural, ada reboisasi dan penghijauan, penegakan regulasi tata ruang, dan pengelolaan sampah yang tepat. Yang ketiga, mitigasi berbasis komunitas, ada bank sampah, rukun komunitas, dan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Yang keempat, ada tindakan individual yang mencakup satu, tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua, membuat sumur resapan atau biopori, dan yang ketiga ada penghijauan pekarangan. Selanjutnya, yang kelima itu ada kebijakan pemerintah meliputi peraturan daerah, kemudian ada anggaran pencegahan banjir, dan juga restorasi ekosistem. Itulah tadi penjelasan mengenai penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan mitigasi banjir. Banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat. Mulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga ikut serta dalam penghijauan. Alam berbicara melalui bencana, Bijaksanalah mendengar dan bertindak.